Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda bi qiraatil basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, insya Allah pada kesempatan ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang at-taraqib. At-taraqib itu adalah kaidah-kaidah nahwu. Unzur wa'id wahfaz. Yang pertama, coba anak-anak perhatikan di bukunya, isim domir mutasil. Apakah yang dimaksud dengan isim domir mutasil itu? Isim domir mutasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ibu ulangin ya, kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Setiap kali kita ingin menggunakannya, maka kita cukup menambahkan imbuhan tertentu di akhirnya dengan disesuaikan pelakunya. Nah, jadi isim domir mutasil adalah apa tadi? Kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan kolom berikut ini. Di situ ada kolom yang pertama kata ganti, kemudian kolom keduanya adalah contoh kata. Oke, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang apa itu kata ganti. Di kolom pertama itu ada terpisah dan sambung. Yang pertama adalah huwa. Huwa ini adalah kata ganti dari dia laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Ibu ulangin ya. Huwa adalah kata ganti dari dia satu orang laki-laki. Nah, apa isim domir mutasil dari huwa? Yaitu hu. Nah, kemudian Ibu ulangi lagi ya. Isim domir mutasil dari huwa adalah hu. Yang kedua, hiya. Hiya adalah kata ganti dari dia satu orang perempuan. Nah, apa isim domir mutasil dari hiya? Yaitu ha. Yang ketiga adalah anta. Anta adalah kata ganti untuk satu orang, kamu satu orang laki-laki. Apa isim domir mutasil dari anta? Yaitu kaf, satu huruf ya. Yang keempat, anti. Anti adalah kamu satu orang laki-laki. Afan, perempuan maksudnya. Apa isim domir mutasil dari anti? Yaitu ki. Yang kelima, ana. Ana adalah kata ganti untuk saya. Apa isim domir mutasil dari ana? Yaitu ya. Yang keenam, nahnu. Nahnu adalah kata ganti untuk kami atau kita. Nah, apa isim domir mutasil dari ana? Dari nahnu, yaitu na. Oke, anak-anak, Ibu kira sudah lumayan jelas ya. Baik, kolom selanjutnya adalah contoh penggunaan isim domir mutasil dari semua kata ganti yang ada di kolom pertama. Oke, bagaimana kita menggunakannya? Disebutkan tadi di atas bahwa setiap kali kita ingin menggunakannya, maka kita cukup menambahkan imbuhan tertentu di akhirnya dengan disesuaikan pelakunya. Oke, yang pertama, kita mengambil contoh dari huwa. Dia satu orang laki-laki. Gimana menggunakan isim domir mutasil dari huwa? Nah, sebagai contoh, ada kata babu. Babu itu adalah pintu ditambah hu. Nah, jadinya babuhu. Pintunya dia satu orang laki-laki. Nah, yang kedua, babu ditambah ha. Bagaimana?
ketika kita ingin menggunakan isim domir mutasil dari hiya, yaitu kita menambahkannya dengan ha. Sebagai contoh, babu ditambah ha, berarti jadinya babuha. Artinya pintunya satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Oke, misalkan kata babu kita ganti menjadi kitabun. Kitabu ditambah ha, jadinya kitabuha. Jadi kita tidak mengatakan kitabuhi, tapi mengatakan kitabuha. Babuha. Nah, yang ketiga, babu ditambah kaf. Kaf tadi adalah kata isim domir mutasil dari kata ganti anta. Jadinya babuka. Kita buka. Kalau jadi kita bu ya. Jadi kita tidak menggunakan kita bu anta, buku kamu, atau babu anta, pintu kamu. Tapi kita menggunakan babuka, pintu kamu, satu orang laki-laki. Oke, yang keempat. Babu ditambah isim domir mutasil dari anti, yaitu ki. Isim domir mutasil dari kata ganti anti. Jadi babuki. Pintumu satu orang perempuan. Kemudian selanjutnya babu ditambah ya. Nah, ya itu tadi isim domir mutasil dari kata ganti ana. Jadinya babi. Artinya pintuku. Nah, jadi kita tidak usah mengatakan babu ana, tapi kita menggunakan isim domir mutasilnya, yaitu ya, babi. Yang terakhir adalah nahnu. Yang terakhir adalah babu ditambah na. Na adalah isim domir mutasil dari kata ganti nahnu. Nah, ketika kita ingin menggunakan isim domir mutasilnya, babu ditambah na. Jadi babuna, artinya pintu kami atau pintu kita. Jadi kita tidak menggunakan babu nahnu, tapi kita menggunakan isim domir mutasilnya, yaitu babuna. Oke, selanjutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan catatan pada kolom yang di bawah. Nah, di situ ada catatan, contoh yang salah dan contoh yang benar. Nah, jadi pada kolom ini intinya bahwa penggunaan ketika kita menggunakan isim domir mutasil pada sebuah kalimat, maka kalimat itu tidak boleh menggunakan alif dan lam di awalnya. Ibu ulangi, ketika kita memasukkan isim domir mutasil pada sebuah kalimat atau kata benda, maka kata benda itu atau kalimat itu harus tidak menggunakan alif lam pada awal kata atau kalimatnya. Ayo kita lihat keterangannya. Kata benda yang digandeng dengan isim domir mutasil ini sudah tidak boleh lagi diawali dengan alif dan lam. Perhatikan contoh yang salah dan benar di samping ini. Oke. Yang pertama, contoh yang benar. Ada kata al-kursiyu. Nah, ini kan pakai alif lam ya di depannya. Al-kursiyu. Nah, ketika kita memasukkan isim domir mutasil atau salah satu isim domir mutasil pada kalimat al-kursiyu, maka alnya kita hapus ya menjadi apa? Kursiyuhu.
Nah, jadinya kursiyuhu. Mengapa? Karena di akhir katanya ada isim domir mutasil dari kata ganti huwa, yaitu hu. Maka alif lam yang ada pada awal kalimat kita hapus. Maka kita tidak boleh mengatakan al-kursiyuhu. Ini salah. Contoh yang kedua, ada kata al-maktab. Ketika kita ingin memasukkan salah satu isim domir mutasil pada kata al-maktab, maka alnya kita hapus. Harus hapus. Maka menjadi maktabuha. Awalnya al-maktab, namun ketika kita memasukkan salah satu isim domir mutasil pada kata al-maktab, maka alnya yang ada di awal kata harus kita hapus menjadi maktabuha. Nah, makanya kita tidak boleh mengatakan al-maktabuha. Ini salah. Nah, yang ketiga ada kata as-surah. As-surah menggunakan alif lam, di awal katanya. Nah, ketika kita ingin menambahkan salah satu isim domir mutasil pada kata tersebut ini, maka alif lam yang ada di depannya harus kita hapus menjadi suratuka. Nah, mengapa alif lamnya dihapus? Karena kita memasukkan salah satu isim domir mutasilnya pada akhir kata, yaitu ka. Jadi kita tidak boleh mengatakan as-suratuka. Yang keempat ada as-saburoh. As-saburoh ini coba anak-anak perhatikan, ada alif lamnya di awal katanya. Nah, ketika kita ingin memasukkan salah satu isim domir mutasil pada kata as-saburatu, maka alif lam di awal katanya harus kita hapus menjadi saburotuki. Mengapa alif lamnya dihapus? Karena di ujung katanya ini sudah ada isim domir mutasilnya. Makanya kita tidak boleh mengatakan as-saburotuki. Ini salah ya. Nah, yang kelima ada al-kharithah. Coba anak-anak perhatikan, di situ ada al. Al-kharithah itu ada huruf alif lamnya ya. Jadi harus kita hapus. Ketika kita ingin menambahkan salah satu isim domir mutasilnya, maka kita harus kita harus menghapus alif lamnya. Misalnya kita ingin menambahkan domir mutasil dari ana, yaitu ya. Jadi katanya menjadi apa? Khoritoti ya. Alif lamnya dihapuskan. Oke. Jadi apa? Jadi khoritoti. Kemudian, mengapa alif lamnya dihapus? Karena di ujung kata kita menambahkan isim domir mutasil. Dari kata isim domir mutasil dari kata ganti ana. Jadi kita jangan mengatakan al-kharitati. Ya, itu salah. Al-faslu yang terakhir nih, al-faslu. Di sini coba anak-anak perhatikan, di sini ada alif lamnya di awal kata. Ketika kita ingin menambahkan salah satu isim domir mutasil ke kata al-faslu, maka alnya harus kita hapus. Misalkan kita ingin menambahkan isim domir mutasil dari kata ganti nahnu, yaitu ditambah na menjadi kata fasluna. Jadi kita tidak boleh mengatakan al-fasluna, itu salah ya, ini salah. Yang benar adalah fasluna. Oke? Ibu rasa ini sudah kalian mengerti. Jadi intinya adalah
ketika kita ingin menambahkan salah satu isim domir mutasil pada sebuah kata, maka apabila kata itu diawali dengan alif lam, maka alif lamnya harus dihapuskan. Nah, seperti contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan dan sebutkan tadi. Oke, terima kasih. Syukron ala ihtimamikum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.